Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama-sama ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, siap. Sebelum saya mulai pelajaran, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Kelas 4B. Luar biasa. Yes. Ya, hari ini ada yang tidak masuk. Jadi yang tidak ada sedang kemana? Latihan nafas. Baiklah, kita langsung saja mulai pelajaran kali ini adalah SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kondisi kota Yathrib ya. Kondisi kota Yathrib kita sudah bahas itu. Siapa saja, keadaan kondisi wilayahnya bagaimana. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Sebelum saya bahas ini, saya tanya dulu, sebelum hijrah ke Yathrib Nabi Muhammad, beserta umatnya pernah hijrah kemana saja? Yang pertama ke Habasa, ya. Berapa kali ke Habasa? 2 kali. Kalau sampai 2 kali berarti diterima atau ditolak sama masyarakat Habasa? Diterima dengan baik ya. Kemudian yang kedua hijrah ke kota mana lagi? Ke Taif. Kota Taif. Bagaimana perlakuan masyarakat Taif terhadap Nabi Muhammad dan anak-anak Muhammad? Benar. Jejek. Intinya masyarakat Taif menolak dengan narasi ya. Jadi sebelum hijrah ke Yathrib, maka Nabi Muhammad beserta umatnya itu pernah hijrah sebelumnya ya, hijrah ke Habasa, terus hijrah ke Taif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hijrah ke Yathrib. Yathrib itu nama kota, salah satu kota di Saudi Arabia di Jazirah Arab yang sekarang itu dikenal dengan nama Madinah. Nah, nama Madinah itu ditetapkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke situ namanya Yathrib. Begitu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib namanya Abdullah. Oke, lanjut. Nah, sebelum ada satu peristiwa sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib ya. Kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 100. Peristiwa sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib. Kita mulai dari peristiwa
tahun ke-11 itu ada 6 orang Yasrib atau enam orang wanita yang berkunjung ke Mekah menemui Nabi Muhammad. Jadi kabar tentang kenabian Nabi Muhammad itu sudah tersebar luas ya sampai ke Yasrib. Nah, pada tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad ada 6 orang penduduk Yasrib yang datang menemui Nabi Muhammad di Mekah. Nah, pada pertemuan itu Nabi Muhammad minta 6 orang Yasrib tadi mengumandangkan apa ya? Ke-6 orang tadi itu menyatakan diri masuk Islam. Menyatakan diri masuk Islam, di situ ada orang-orangnya siapa saja bisa kalian berdiri sendiri ya. Ada laki-laki dan perempuan menyatakan diri masuk Islam, kemudian membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqabah. Isinya apa? Coba kalian baca perjanjian Aqabah 1. Isinya apa? Dibaca sama-sama. 1, 2, 3. 1. Angkanya dibaca dong. 1, 2, 3. Perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian itu isinya itu tadi ya. Isi perjanjian Aqabah yang pertama adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. 2, kami tidak akan mencuri dan membunuh anak-anak. 3, kami tidak akan saling berfitnah. 4, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Itu isi perjanjian Aqabah yang pertama. Ini ada peristiwa sebelum ke Yasrib, ada peristiwa ada perjanjian Aqabah. Ada perjanjian Aqabah, pasti ada perjanjian Aqabah. Ini terjadi pada tahun ke-13, betul. Pada tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad. Tahun 13 ada masyarakat Yasrib lagi yang datang lagi ke Mekah mengunjungi. Banyak ya. Ada sekitar 75 orang. Ada 75 orang atau menyepakati perjanjian Aqabah yang kedua. Sebelum Nabi Muhammad itu perjanjian antara Nabi Muhammad dengan masyarakat Yasrib. Satu perjanjian Aqabah yang pertama itu terjadi pada tahun ke-11 kemudian ada perjanjian Aqabah yang kedua pada tahun ke-13 kemudian isi perjanjiannya apa? Coba dibaca.
atau perjanjian akad nikah. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat Yasrib itu apa? Menerima keadaan Nabi Muhammad dan menerima Nabi Muhammad ya. Suatu tanda bahwa masyarakat Yasrib itu menerima Nabi Muhammad itu dari salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Ya. Sebelum hijrah ke Yasrib ada peristiwa itu ada juga kejadian akad pertama dan kejadian akad kedua. Paham ya? Ada pertanyaan di sini. Terus tokoh-tokohnya di situ boleh karena banyak banget ya. Nah, di perjanjian Aqabah kedua ini Nabi Muhammad memilih 12 orang untuk menjadi pemuka agama, pemimpin. Nanti bertugas menyebarkan agama Islam di Madinah. Okay. Ada 9 orang dari suku Khazraj dan ada 3 orang dari suku Aus. Mereka diberi tanggung jawab untuk memimpin rakyat mereka dan menyebarkan agama Islam di kota. Oke. Itu adalah peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kemudian mengenai kenapa sih Nabi Muhammad hijrah lagi kemarin dulu hijrah ke Habasyah lumayan lancar ya sampai 2 kali. Yang terakhir hijrah ke Taif Nabi Muhammad sampai luka parah ya. Parah karena dilempari batu ya. Dapat kenapa menangkap? Kenapa ini mau pindah lagi, mau hijrah lagi? Oke. Sekarang saya mau kalian bikin kelompok. Ya. Kelompoknya ada 1, 2, 3, 6. 6 kelompok. Segampang lah ya biar enggak. Enam kelompok ya. Supaya harus aja sih tempat duduknya aja lah. Saya dengan tempat duduknya aja ya biar gampang ya. Iya, enak enggak? Bilang sesuai tempat duduk apa sesuai jadwal pikir. Jadwal pikir. Jadwal pikir. Baiklah anak-anak, kelompok sudah terbentuk ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan ini sudah saya tulis di bawah tulis ya. Silahkan kalian diskusikan. Yang pertama, sebab
kelompok kalian. Oke. Mengenai dua hal yang ada di kotak tulis ini. Kemudian hasil diskusinya silakan kalian tulis di lembar kertas yang sudah saya berikan. Oke. Siap? Silakan dikerjakan. Ditentukan yang nulis siapa, terus yang mencari informasinya siapa saja, silakan diskusikan. Jangan lupa dituliskan kelompok dan anggotanya, ya. Anggota kelompoknya ditulis. Ditulis dulu anggota kelompoknya, silakan. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sekarang saya minta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan ya. Kita dua kelompok saja, nggak apa-apa ya. Silakan ada yang berani mau maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok berapa? Kelompok ya, kelompok sana dulu ya. Diwakili oleh Gilang nanti dari sini. Kita dari kelompok kami saja teman-teman perhatikan ya, ini Gilang mau membacakan hasil diskusinya dari kelompok hari Kamis ya, teman-teman. Hargai temannya yang di depan ya. Oke, silahkan dibacakan. Terima kasih sudah membacakan hasil diskusinya untuk soal nomor 1 ya. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Oke, sekarang kelompok hari Selasa ya. Oke, diwakili oleh Kevin. Aku membaca hasil yang kedua. Tadi yang pertama dari kelompok Kamis ya. Nah sekarang hasil diskusi yang soal kedua ya. Silakan dibacakan. Manusia Nabi Muhammad SAW kaum muslimin merasa bahkan penderitaannya kaum Yahuda membuka mata kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin bertambah keimanannya dengan artinya bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menunjukkan kepada seluruh bangsa bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Selasa. Oke, itu tadi perwakilan dari beberapa kelompok membacakan hasil diskusinya ya. Oke, karena sudah selesai semua, silakan hasil diskusi kalian kumpulkan ke depan. Terus silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita dapat menyimpulkan ya. Yang kita diskusikan tadi itu bisa kita simpulkan bahwa beberapa sebab Nabi Muhammad hijrah. Tadi apa saja sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib? Yang pertama karena betul kejamnya perlakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap
Islam. Terus jaminan keamanan dari masyarakat Yathrib kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Kemudian undangan dari masyarakat Yathrib pada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Terus alasan yang paling utama lagi adalah karena perintah Allah ya wahyu surat Al-Anfal ayat 30 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Yathrib atau sekarang disebut dengan kota Madinah ya. Jadi sebab Nabi Muhammad hijrah. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah ini adalah kaum muslimin bebannya semakin berkurang. Dengan kepindahan kaum muslimin ke Madinah itu dari Mekah ya, beban umat Islam itu semakin berkurang karena tidak merasa terancam lagi, hidup yang bebas, tidak mengalami tekanan. Itu maksudnya. Kemudian hijrahnya umat Islam ke Madinah itu membuka mata kaum kafir Quraisy bahwa tidak semua masyarakat Arab itu membenci umat Islam. Terbukti masyarakat Madinah menerima kedatangan umat Islam dari Mekah. Ya. Terus kaum muslimin semakin bertambah di imannya. Kenapa? Dengan peristiwa hijrah ini membuktikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam dunia. Peristiwa hijrah ini membuktikan bahwa Allah melindungi kita sebagai umat Islam. Yang terakhir, hijrah menunjukkan kepada seluruh bangsa dunia bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin. Itu tadi kesimpulan dari pertemuan kali ini. Ya. Oke. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini yang mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Ya. Ada yang ingin bertanya atau mungkin masih penasaran? Mungkin ada yang belum paham? Ada? Waalaikumsalam.